Aku tidak merasa bahwa aku beban keluarga. Aku sudah mandiri karena. Halo Besti, episode kedua ini kita coba tanyain tentang beban orang tua. Bener nggak sih kalau Gen Z itu beban orang tua? Yuk, mari kita tanya. Harus, ya orang tua kita sebisa mungkin kan kita menuhin, kalau bisa. Kalau menurut gue sih harus ya. Waktu masih kecil pun kayaknya setiap gue minta pun diturutin gitu. Feedback gue ke dia ya seperti apa yang dia kasih ke gue gitu. Selagi positif harus diturutin. Tapi namanya orang tua itu kan nggak mungkin ngejerumusin anaknya itu ke hal yang negatif. Mungkin kalau semuanya enggak kali ya. Sebagai yang ngejalanin kan tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang harus enggak, kayak gitu. Enggak semuanya. Yang jalanin hidup kan diri kita sendiri. Jadi yang tahu jalannya, yang tahu positif negatifnya kita sendiri. Alhamdulillah enggak, tapi kadang-kadang suka minta dikit sih. Tengah-setengah sih, kalau jajan lebih ke uang makan gue masih, tapi kalau untuk kayak gue kehidupan sehari-hari untuk tuh pakai duit gue gitu. Sih, sedikit. Dia 10% lah. Masih. Dikasih aja, nggak pernah minta. Enggak, sama sekali enggak. Usaha sendiri. Iya. Sering. Apalagi kalau subuh, suka kelewat, pasti ngomel. Tiap hari kayaknya, karena bokap gue dia tuh suka marah kalau ngelihat gue tuh seharian main handphone, rebahan, nonton TV, nonton film kayak gitu. Emang tiap hari dia ngomel. Dari awal-awal gue skripsian tuh udah nggak pernah, karena mungkin tahu ya kerjaan gue ngapain gitu ya. Gue usah bangun kesiangan, gue telat bangun subuh udah ngomel. Udah di WhatsApp, Mas, ingat Tuhan. Alhamdulillah selama gua nganggur 2 tahun itu orang tua gua nggak pernah marah. Gua mau bangun siang juga nggak marah. Misalnya bangun mau zuhur itu gua dibangunin paling disuruh makan. Makanya gua betah nganggur. Iya yang males, lebih ke males sih. Kayak orang-orang yang lu banyak milih kerjaan gitu. Ya lu terlalu banyak milih, terlalu nggak udahlah lu nggak usah sosok idealis lah anjing gitu, buat apa kan idealis gitu. Iya, udah kaya terserah lu tuh kalau idealis gitu kan. Mau lu jangan drugs. Yang belum ngasilin duit tapi lu nyusahin. Gitu aja. Di rumahnya dia nggak ngebantuin orang tua, di luar pun dia tidak menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masa depan dia. Bagi gue itu termasuk beban keluarga. Mereka itu lebih asik nongkrong. Mereka tuh belum mikirin tuh yang namanya masa depan tuh kayak gimana. Makin sekarang makin banyak anak-anak begajulan menurut gua. Yang kagak jelas juntrungannya. Kayak motor dibobok, berisik banget kayak gitu. Gua tahu motornya masih kredit kan pasti. Setuju deh. Setuju. Karena itu kan definisi dari gua sendiri sebenarnya awal. Pengennya ngomong nggak setuju sih. Cuma sampai sekarang pun gue masih beban keluarga. Oh, gitu. Masih tinggal sama nyokap segala macam, itu salah satu ya masih nggak bebannya sih, kayak masakin itu beban. Agak setuju sih. Jangan beban keluarga gitu maksudnya. Itu kan maksudnya anak-anak dia juga gitu kan. Enggak sih. Beban itu kayaknya berat banget ya, kayaknya gimana gitu. Tapi kalau menurut gue nggak ada sih. Saling membantu aja kalau namanya keluarga kan. Aku tidak merasa bahwa aku beban keluarga. Aku sudah mandiri karena. Tidak dong. Tidak, karena sekarang gue udah kerja, udah bisa balikin apa yang orang tua gue kasih sebelum-sebelumnya. Masih banget. Soalnya masih ada kontribusi orang tua sih di hidup aku. Belum bisa lepas banget. Enggak. Karena gue dari SD sampai SMA itu kayaknya ke sekolah nggak pernah bayaran deh. Bukan, kan pemerintah bro. Secara finansial gue nggak minta duit lagi sama orang tua. Ya kayak gitu lah. Tapi terkadang mungkin orang tua ada pengen, wah kapan nih nikah, kapan nih. Gue ngerasa masih sih, karena gue bisa ngilangin titel beban keluarga di diri gue ketika gue udah merasa membahagiakan orang tua gue gitu. Dengan pencapaian step-step yang udah gue ciptain gitu ya. Buat nyenengin nyokap bokap gue gitu, adik gue gitu.